Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Anatomi Fisiologi Manusia 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Integumen. Kelompok 4 beranggotakan Faisal Imron, Lydia Silviana, Faris Putra Ramadan, Dinda Farahdila, Kotrunanda Triulan, Nurul Hidayah, dan Selvi Rahmawati. Pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luar, terdiri di atas, kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar, dan reseptor saraf khusus. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam dari kontak luar. Anatomi dari sistem integumen. Kulit merupakan pelindung tubuh, di mana setiap bagian tubuh luas dan tebalnya kulit berbeda. Luas kulit orang dewasa adalah 1,5 sampai 2 meter persegi, sedangkan tebalnya antara 1,5 sampai 5 mm. Bergantung pada letak kulit, umur, jenis kelamin, suhu, dan keadaan gizi. Kulit paling tipis pada kelopak mata, penis, labium minor, dan bagian medial lengan atas, sedangkan kulit tebal terdapat di telapak tangan dan kaki, punggung, bahu, dan bokong. Selain sebagai pelindung terhadap cedera fisik, kekeringan, zat kimia, kuman penyakit, dan radiasi, kulit juga berfungsi sebagai pengindra, pengatur suhu tubuh, dan ikut mengatur peredaran darah. Yang pertama ada epidermis. Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, yaitu 400-600 mikrometer untuk kulit tebal dan 75-150 mikrometer untuk kulit tipis. Lapisan epidermis kulit. Yang pertama ada lapisan tanduk atau stratum corneum, yang kedua ada lapisan bening atau stratum lucidum, yang ketiga ada lapisan berbutir atau stratum granulosum, yang keempat ada lapisan bertaju atau stratum spinosum, yang kelima ada lapisan benih atau stratum germinativum atau stratum basale. Melanosit. Melanosit yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosit menyintesis dan mengeluarkan melanin sebagai respon terhadap rangsangan hormon hipofisis anterior, hormon perangsang melanosit, atau melanocyte stimulating hormone atau MSH. Selanjutnya ada sel Langerhans. Sel Langerhans yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T, mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Selanjutnya ada sel Merkel. Sel Merkel berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendocrine diffuse. Mercury is the closest planet to the sun and the smallest one. Selanjutnya ada keratinosit. Keratinosit yaitu lapisan eksternal kulit tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3-4 minggu sekali. Setiap kulit yang mati akan terganti tiap 3-4 minggu. Epidermis akan bertambah tebal jika bagian tersebut sering digunakan. Persambungan antara epidermis dan dermis disebut Dengenred-Reige, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran nutrisi yang esensial dan terdapat kerutan. Yang kedua ada dermis. Dermis yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utamanya adalah kolagen. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit.
Bagian ini terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis terdiri dari lapisan papilari dan lapisan retikular. Di dalam lapisan kulit juga terdapat dua macam kelenjar, yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat terdiri dari fundus dan duet, yaitu sebagai semacam saluran pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan di bawah ketiak. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Kegiatannya terutama dirangsang oleh panas, latihan jasmani, emosi, dan obat-obat tertentu. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ekrin menyekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Kelenjar keringat ini terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. Yang kedua ada kelenjar keringat apokrin, yaitu yang terdapat di daerah ketiak, puting susu pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur. Menghasilkan cairan yang agak kental berwarna keputihan sampai keputihan serta berbau khas pada setiap orang. Sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga dapat menimbulkan bau. Yang kedua ada kelenjar palit atau sebasea. Kelenjar palit terletak pada bagian atas kulit, jangat berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandungan rambut atau folikel. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi. Yang ketiga yaitu ada hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri di atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Untuk sel lemak pada subdermis, sel lemak dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Disebut juga panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Dapat dilihat pada gambar bagian hipodermis itu dilingkari dengan tanda merah. Selanjutnya itu skin apedages atau struktur aksesoris kulit. Yang pertama ada rambut. Rambut merupakan struktur berkeratin panjang yang berasal dari invaginasi epitel epidermis. Setiap rambut berkembang dari sebuah invaginasi epidermal, yaitu folikel rambut yang selama masa pertumbuhannya mempunyai pelebaran pada ujung disebut bulbus rambut. Pada dasar bulbus rambut dapat dilihat papila dermis. Fungsi rambut adalah melindungi kulit dari pengaruh buruk, seperti alis mata melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung untuk menyaring udara, serta pengatur suhu dan pendorong penguapan keringat, dan indera praba yang sensitif. Selanjutnya ada kuku. Kuku tersusun atas protein yang mengeras disebut keratin. Fungsinya sebagai pelindung ujung jari, tangan, dan jari kaki. Dapat teman-teman lihat pada gambar. Di sana terdapat bagian-bagian kuku. Kuku berproliferasi membentuk matriks kuku.
Epidermis yang tepat di bawahnya menjadi dasar kuku yang berbentuk U bila dilihat dari atas dan diapit oleh lipatan kulit yang merupakan dinding kuku. Badan kuku berwarna bening sehingga kelihatan kemerahan karena adanya pembuluh kapiler di dasar kuku. Sel-sel stratum corneum meluas dari dinding kuku ke permukaan lempeng kuku sebagai epikondrium atau corticula. Pertumbuhan kuku berlangsung sepanjang hidup dengan pertumbuhan rata-rata 0,1 mm per hari. Bagian dari kuku terdiri dari ujung kuku atas, ujung batas, dan badan kuku yang merupakan bagian yang besar dan akar kuku. Teman-teman bisa lihat contohnya pada foto sebelumnya yang bagian-bagian kuku tadi. Nah, ini penjelasan tentang bagian-bagian kuku. Yang pertama ada matriks kuku. Matriks kuku merupakan pembentukan jaringan kuku yang baru. Nah, dan kemudian yang kedua yaitu dinding kuku atau nail wall. Merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga ada dasar kuku atau disebut juga dengan nail bed. Merupakan bagian kuku yang ditutupi kuku. Dan ada alur kuku atau nail groove, merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Yang kelima ada ada akar kuku atau nail root, merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Kemudian ada lempeng kuku nail plate, merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Kemudian ada lunula. Lunula merupakan bagian lempeng kuku berwarna putih dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Kemudian ada eponychium, merupakan dinding kuku bagian proksimal, kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Kemudian ada hyponychium, merupakan dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas menebal. Nah, berikut ada juga warna kulit. Warna kulit sangat beragam, dari berwarna putih mulus, kuning, coklat, kemerahan, atau berwarna hitam. Setiap warna kulit mempunyai keunikan tersendiri. Jika dirawat dengan baik, dapat menampilkan karakter yang menarik. Nah, warna kuku tersebut dibentuk dari beberapa penyebabnya, yaitu pertama ada oksihemoglobin yang berwarna merah. Yang kedua ada hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan. Kemudian ada melanin yang berwarna coklat. Ada keratohyalin yang memberikan penampakan opake pada kulit. Dan yang terakhir ada lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Nah, dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit tersebut, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin, yaitu yang berwarna coklat. Nah, fisiologi dari sistem interagumen pada manusia. Nah, yang pertama ada proteksi atau melindungi. Epidermis, terutama lapisan tanduk, berguna untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Kulit dapat menahan suhu tubuh, menahan luka-luka kecil, mencegah zat kimia dan bakteri masuk ke dalam tubuh, serta menghalau rangsang-rangsang fisik seperti sinar ultraviolet dari matahari. Yang kedua ada fungsi absorpsi. Kulit tidak bisa menyerap air, tapi bisa menyerap material larut lipid seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Obat-obatan tertentu, oksigen dan karbon dioksida. Permeabilitas kulit terhadap oksigen dan karbon dioksida dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Kemudian ada fungsi ekskresi. Kulit juga berfungsi dalam ekskresi dengan perantaraan dua kelenjar ekskrinnya, yaitu kelenjar sebasea
dan kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Kemudian ada fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Rufini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner terletak di papila dermis berperan terhadap rabaan. Demikian pula badan Merkel-Raffier yang terletak di epidermis, sedangkan terhadap tekanan diperankan oleh badan Pacini di epidermis. Kemudian ada fungsi pengaturan suhu tubuh. Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh melalui dua cara, yaitu pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak serta memperlebar pembuluh darah, sehingga panas akan terbawa keluar dari tubuh kita. Kemudian sebaliknya pada saat suhu rendah, tubuh akan mengeluarkan sedikit keringat dan mempersempit pembuluh darah kita, sehingga mengurangi pengeluaran panas oleh tubuh. Kemudian terakhir ada fungsi pembentukan vitamin D. Sintesis vitamin D dilakukan dengan mengaktifasi prekursor 7-hidroksi kolesterol dengan bantuan sinar ultraviolet. Enzim di hati dan ginjal lalu memodifikasi prekursor dan menghasilkan kalsitriol, bentuk vitamin D yang aktif. Nah, kalsitriol tersebut adalah hormon yang berperan dalam mengabsorpsi kalsium makanan dari traktus gastrointestinal ke dalam pembuluh darah kita. Nah, selanjutnya ada gangguan sistem integumen pada manusia. Yang pertama ada kanker kulit. Pertumbuhan sel-sel pada kulit taraf abnormal. Penyebab kanker kulit adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol di dalam jaringan kulit. Nah, jika tidak diobati, sel-sel kanker ini akan menyebar ke organ lain seperti kelenjar getah bening, tulang, jaringan lunak, dan lain-lain. Kemudian ada penyakit lupus. Nah, lupus sendiri adalah penyakit autoimun atau kekebalan tubuh yang terganggu. Nah, normalnya sistem kekebalan tubuh akan menjaga tubuh dari gangguan penyakit, virus, bakteri, dan bentuk lain yang berbahaya. Nah, dalam hal ini penyakit lupus, sistem kekebalan tubuh salah mengidentifikasi bahaya dan sebaliknya menyerang sel tubuh yang sehat dan merusak jaringan lunak seperti kulit dan organ lainnya. Nah, kemudian ada rubella atau penyakit campak. Nah, penyebab rubella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang berkembang dalam sel di daerah tenggorokan dan paru-paru. Nah, rubella sangatlah menular dan cepat menyebar melalui media udara ketika penderita rubella melakukan batuk atau bersin. Orang yang menderita rubella akan merasakan demam, batuk, hidung berair, dan ruam-ruam pada kulit sebagai puncak dari penyakit rubella. Jika tidak dirawat, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi seperti radang infeksi telinga, pneumonia, dan pembengkakan otak. Kemudian ada jerawat. Penyebab penyakit jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati, dan atau bakteri. Nah, setiap pori-pori di kulit kita terdapat folikel ini terbuat dari rambut dan kelenjar minyak. Hal-hal yang paling serius atau yang paling sering menyebabkan jerawat adalah terlalu banyak sebum yang dihasilkan kelenjar minyak kulit, sel mati, atau juga sel mati yang bertumpuk di pori-pori. Bakteri telah tumbuh berkembang di pori-pori kita. Nah, kemudian ada hemangioma. Penyakit ini adalah pertumbuhan daging atau kulit, tetapi bukan kanker yang tumbuh karena pertumbuhan jaringan darah abnormal.
Penyakit ini biasanya ditemukan dalam lapisan dari organ dalam, biasanya hati. Penyakit ini di dalam hati biasanya tidak menyebabkan kelainan, biasanya juga tidak terdeteksi sebelum memeriksakan diri, dan biasanya juga pemeriksaan yang tidak terkait sama sekali dengan hemangioma ini. Kemudian ada cold sore. Nah, cold sores ini adalah keadaan kulit melepuh berbentuk bulat berisi cairan yang biasanya tumbuh di sekitar mulut atau sekitar wajah. Biasanya cold sore disebabkan oleh virus herpes dan tidak ada pengobatan untuk penyakit ini selain mengobati atau membasmi herpes tersebut. Berikutnya ada psoriasis. Penyakit ini adalah kondisi gangguan kulit kronis yang ditandai dengan bercak merah, terkadang juga menyerupai sisik pada kulit. Penyakit ini dapat terlihat berbeda tergantung di mana dan jenis apa yang menyerang. Kemudian ada penyakit rosacea. Nah, ciri khas rosacea adalah lingkaran kecil berwarna merah berisi nanah yang tumbuh pada kulit. Biasanya rosacea hanya tumbuh pada bagian hidung, pipi, dan kening. Kemudian ada hives atau urtikaria, atau bisa juga disebut dengan gatal alergi. Nah, penyakit ini adalah perasaan gatal disertai timbulnya benjolan-benjolan kecil pada kulit. Biasanya berwarna merah dan sakit ketika disentuh. Pada kebanyakan kasus, urtikaria disebabkan oleh reaksi terhadap pengobatan dan atau reaksi alergi terhadap benda yang menyebabkan iritasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.